dan siap untuk beribadah hari ini. Adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Puji Syukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, masih semangat ya. Sekarang kita angkat satu lagu pujian, Garam Dunia dan Terang Dunia. Jika garam itu menjadi
ke-9 kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita bernyanyi dari buku MD nomor 178 ayat 1 dan 2. Marilah kita sama-sama meminta pengampunan dari Tuhan. Kita mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita angkat satu lagu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita seperti teman-teman sedunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kakak persilakan duduk kembali, duduk dengan manis, siapkan hatinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil satu lagu pujian, Yesus memanggil. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan sungguh kasih setiamu tidak pernah jauh dari kami, sehingga kami saat ini masih dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Soreang. Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Tentunya adik-adik semuanya tahu apa itu garam. Kalau kita pergi ke dapur, maka kita pasti akan membedakan garam dan gula ataupun yang lainnya, mungkin dengan bentuk, kostur, warna, dan juga dengan rasanya yang paling terutama. Yang namanya garam itu pasti rasanya asin. Lalu garam itu berguna untuk apa? Untuk setiap makanan garam itu berguna, tetapi penggunaannya harus secukupnya, tidak boleh berlebihan. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, saat ini firman Tuhan melalui khotbah Yesus di bukit, Yesus mengibaratkan kita sebagai orang Kristen adalah seperti garam dunia dan terang dunia. Garam yang memberikan rasa yang enak, garam yang menyempurnakan rasa, ketika itu cukup
dan dicukupkan bagi yang menerimanya. Tetapi jangan salah bahwasanya yang namanya garam dari Indonesia baik seluruh negara pun pasti akan memakai garam untuk mencapai cita rasa yang tinggi. Lalu demikianlah cita-cita, Amang mungkin bisa mengambil istilah cita-cita yang diinginkan dari kita supaya kita menjadi garam dunia. Garam memberikan cita rasa yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang melihat kita, atau orang-orang yang mendengarkan segala perkataan dan menerima perbuatan kita. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan ini saat ini sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Dimanapun kamu berada, kamu jadilah garam. Garam yang memberikan cita rasa yang tinggi, menyempurnakan orang-orang di sekitarmu, sehingga kamu menjadi orang yang diperlukan. Waduh, kalau dia nggak datang rasanya ada yang kurang gitu. Seperti itulah garam. Ketika kita memasak makanan, kita mencicipinya, lalu ketika rasa itu masih hambar, maka kita berpikir ada yang kurang, yaitu garam belum masuk. Sayur, gulai, sambal ataupun yang lainnya, kalau garam itu belum masuk, rasanya itu belum sempurna seperti yang kita inginkan. Lalu demikianlah orang-orang berpikir tentang kita. Waduh, kalau dia tidak ada, rasanya ada yang kurang. Lalu setiap orang akan mencari kita. Karena apa? Karena perbuatan kita adalah perbuatan yang menyempurnakan, perbuatan yang diinginkan oleh setiap orang, perbuatan yang disukai oleh setiap orang. Tapi kalau adik-adik memang berbuat yang tidak baik, pasti orang-orang akan berpikir, aduh, gak usah dia ada, karena kalau dia ada kita terbebani. Nah, pilihlah, kamu diperlukan atau kamu menjadi yang terbebani. Kalau kamu diperlukan, berarti orang lain menginginkan keberadaanmu pada saat itu. Tapi ketika kamu menjadi orang yang membebani, maka keadaanmu tidak diperlukan, keberadaanmu tidak diperlukan. Oleh karena itu adik-adik, menjadi garam dunia itu berarti nanti ketika kamu sudah tidak di depan orang tua lagi, kamu harus menjadi garam. Ketika kamu merantau, kamu harus menjadi garam. Ketika kamu tidak lagi berada di sekitar saudara-saudaramu, maka kamu akan menjadi garam. Maksud Amang bukan berubah menjadi garam, tapi harus memberikan cita rasa yang tinggi. Rasanya kamu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kebaikanmu, karena keramahanmu, karena kesopananmu, karena setiap perbuatanmu kamu diperlukan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mengibaratkan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya adalah seperti terang dunia. Terang yang tidak berada di bawah gantang. Maksudnya terang itu tidak harus ditutupi. Kalau terang itu hanya kita yang menikmati, maka orang lain pasti akan gelap. Lalu kenapa itu dikatakan berada di atas kaki dian? Supaya setiap orang menikmati terangmu. Jadi ketika kamu datang, orang-orang akan menanyakan pendapatmu apa? Kenapa? Karena pendapatmu selalu pendapat yang menerangi, pendapat yang mencerahkan. Tapi kalau pendapatmu biasanya hanya pendapat-pendapat yang tidak mencerahkan, orang lain akan berkata, oh stop, gak usah kamu pendapat, karena pendapatmu itu tidak diperlukan. Sakit kan? Nah, oleh karena itu adik-adik, jadilah terang dunia yang menerangi. Kalau ada orang yang terbebani, kau dapat mengungkapkan ide yang terbaik. Ketika ada suatu usulan, maka opinimu adalah opini yang terbaik. Dan ketika ada orang yang menginginkan bantuanmu, maka perbuatanmu adalah perbuatan yang menerangi, yang terbaik. Bukan berarti idemu adalah ide yang terburuk. Nah, jangan pula ada orang yang membutuhkan bantuanmu, kamu bertumpah dengan temanmu lagi dalam keadaan muka yang asam, muka yang kusut, lalu kamu bertanya, kamu sedang apa? Kamu kenapa? Kamu kok diam? Kamu kok murung? Maka temanmu jawab, iya, aku belum bayar uang sekolah. Lalu idemu satu, ayo kita cari tas-tas yang ada di sini, mana tahu ada uang. Nah, itu bukan ide yang terbaik. Tapi kalau kamu bilang, oh iya, kamu ada belum bayar uang sekolah,
lalu kamu misalnya berdiri depan kelas mengumpulkan teman-temanmu, hai saudara-saudaraku, teman-temanku, teman kita lagi dalam kesusahan, kalau ada yang mau menyumbangkannya, mari kita memberikan sedikit bantuan. Nah, berarti opinimu, berarti idemu adalah ide yang cemerlang. Itulah salah satu contohnya menjadi terang dunia. Oleh karena itu adik-adik, khotbah Yesus di bukit ini mencerahkan kita menjadi orang-orang yang dipentingkan, orang-orang yang dibutuhkan, orang-orang yang diperlukan. Berarti orang Kristen itu adalah orang yang melengkapi rasa dunia ini, melengkapi rasanya. Kalau kita tidak ada, rasanya ada yang hambar. Oleh karena itu jangan takut ketika orang lain ingin membuangmu, jangan takut, karena anggaplah dimanapun kau berada, karena kita adalah garam, setiap orang pasti akan memerlukannya. Dan juga terang, kalau orang lain terkadang suatu saat akan menyingkirkanmu, jangan takut. Di sini orang lain menyingkirkanmu, tapi di sana orang lain memerlukanmu. Karena apa? Karena kita adalah terang dunia. Bukan hanya di satu tempat kita diperlukan, tapi di setiap tempat. Berbagailah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, menjadi garam dunia dan terang dunia. Kami yang memberikan cita rasa yang sempurna di dunia ini dengan memberitakan Injil-Mu, dengan memberitakan kesukaan-Mu kepada seluruh orang, kepada seluruh dunia ini Tuhan. Dan juga kami menjadi terang dunia yang menerangi dunia ini. Ketika dunia ini mengalami kesusahan, kegelapan, maka kami sebagai orang Kristen yang dipenuhi dengan firman-Mu akan meneranginya dengan firman-Mu. Oleh karena itulah Bapa, kami akan selalu menjaga garam dan terang dunia yang ada dalam diri kami, supaya dunia ini disempurnakan. Jagai kami Tuhan, dimanapun anak-anak berada, anak-anak sekolah minggu, kiranya mereka mulai dari sekarang mereka menyadari bahwasanya mereka adalah garam dan terang dunia untuk sekitar mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang garam dunia dan terang dunia. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini, untuk orang kecil diambil dari Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan untuk orang besar dari Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan selain dibuang dan diinjak orang? Nah, adik-adik jangan lupa untuk dihafal ya, dan dikirim ke guru orang masing-masing. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap